di filenya. Soalnya beda-beda kok dia. Nanti filenya beda-beda, nanti dilihat yang paling panjang aja. Ah, Oke, langsung share screen. Silent ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat apa nih? Oh iya, ngapain pakai selamat ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kalau misalnya nih teman-teman, saya mau langsung aja straightforward nih. 20 tahun yang lalu, kebanyakan permainan, aktivitas, keriaan itu dilakukan di luar ruangan. Baik itu ngumpulin penghapus, main bola, galaksin, atau apapun lah. Main kelereng, main gundu. Semua keceriaan lah, kesenangan itu bisa didapatkan di luar main bersama teman-teman. Tapi seiring dengan perkembangannya zaman, kemudian seiring dengan kebutuhan juga semakin meningkat, semua itu bisa dibilang digantikan menjadi serba elektronik, serba digital. Akhirnya apa? Sekeliling kita, baik anak-anak, kemudian orang dewasa, semua pegang yang namanya gadget. Karena nggak bisa dipungkiri, gadget adalah sebuah teknologi yang memang kita butuhkan sehari-hari, baik untuk kebutuhan bisnis, kebutuhan pembelajaran, bahkan untuk permainan, semua dibutuhkan elektronik ataupun gadget. Dan ini yang namanya teknologi. Teknologi ini dibutuhkan, tapi juga ada yang namanya konsekuensinya. Apakah itu konsekuensinya? Ini dia. Jadi jadi sebuah benua yang paling peduli sama bahaya electromagnetic radiation atau EMR itu adalah Eropa. 12 ini radiation levelnya tinggi atau tidak, kan seperti itu ya. Jadi memang segitu aware-nya, segitu pedulinya negara ini tentang kesehatan masyarakat negara-negara mereka, ya. Bahkan sampai di negara tersebut diadakan yang namanya IMF Health Effect Survey. Nah, IMF Health Effect Survey ini adalah survei yang dikondak atau dilakukan untuk mengetahui efek elektromagnetik terhadap kesehatan masyarakat. Dan survei ini mewawancarai atau meminta responden sebanyak 876 responden. Dan 876 responden ini melaporkan kepada eh, pihak IMF ini yang menunjukkan apa? Surveinya ini dia pertama efek kesehatan yang terasa dalam tubuhnya itu apa dan apa yang menyebabkan atau apa yang ada di sekeliling elektronik apa yang ada di sekeliling mereka. Dan ini adalah hasil dari survei tersebut. Dan hasil survei ini adalah menunjukkan masalah kesehatan apa saja yang relate atau yang dipengaruhi sama electromagnetic field exposure. Jadi yang terkena radiasi elektromagnetik itu bisa menyebabkan efek ke masalah kesehatan dan itu apa aja. Dan ini sesuai survei, yang paling nomor satu adalah konsentrasi, memori, atau learning problem. Jadi masalah masalah pembelajaran, hilang gampang lupa, konsentrasi gampang pecah, kemudian yang kedua itu kelelahan, dan yang ketiga, tertinggi ketiga adalah masalah sulit tidur. Eh, Insomnia ya, saya hampir aja ngomong amnesia, itu malah lupa ingatan ya. Malah saya jadi ini amnesia ya. Kemudian ada stres, anxiety, jadi gangguan kecemasan, kemudian sakit kepala, sakit telinga, sakit mata, kemudian masalah sinus atau saluran hidung, pernafasan, sakit di badan, body pain ya, dizziness, jadi kayak pusing, mual, apa namanya, keseimbangan badan juga bermasalah, masalah jantung, masalah imun sistem. Jadi banyak ya masalah kesehatan yang bahkan kita nggak ngeh gitu. Oh, jangan-jangan ini tuh gara-gara elektromagnetik, gara-gara terpapar radiasi elektromagnetik yang sebenarnya kita mungkin nggak ngeh gitu. Kalau ternyata sebenarnya penyakit ini gara-gara electromagnetic radiation ya. Dan yang menyebabkan hal ini apa? Menurut survei ini, adalah yang nomor satu itu adalah sinyal WiFi. Yang kedua, sel atau radio tower. Jadi kalau misalnya ada tower-tower pemancar sinyal ya buat seluler apa provider telepon itu juga tinggi. Kemudian ada handphone ya, cellphone, kemudian smart meter. Smart meter itu kalau bingung itu token listrik ya, kalau bunyi makin pusing, oh berarti harus ngisi. Itu dia double.
ngisi tokennya pusing, yang kedua radiasinya bikin pusing ya, bercanda. Nah, kemudian power lines, electrical transformer, indoor wiring, jadi cabling semua kabel-kabel di dalam rumah kita yang mengelilingi kita itu berbahaya. Itu kalau rumah. Kebayang nggak Bapak Ibu, kalau misalnya kita tinggalnya di apartemen, apa nggak kita sandwich elektromagnetik tuh, atasnya kabel, bawahnya kabel, kiri kanan kabel, kita benar-benar kayak sandwich. Kita mungkin kalau kelamaan di dalam bisa kepanggang kali ya sama electromagnetic radiation kalau kelamaan di dalam situ. Makanya apartemen itu bisa dibilang satu tempat yang lumayan, bukan lumayan ya, tempat yang berbahaya dari radio electromagnetic radiation. Karena apa ya, itu cabling listrik itu udah muter-muter deh itu ngelilingin kita. Bahkan kayak eh, apa namanya, TV, kemudian selimut hangat, semua alat, pokoknya yang mengeluarkan listrik, yang membutuhkan listrik itu mengeluarkan yang namanya electromagnetic radiation dan lain sebagainya. Bahkan kalau sekarang lagi musim apa itu namanya, mobil listrik, motor listrik, kebayang nggak tuh ibaratnya kayak apa ya? Kayak kita bawa-bawa sutet. Bukan berarti mobil listriknya atau motor listriknya jelek. Mobil listrik, motor listrik bagus. Untuk apa? Ramah lingkungan. Tapi kita juga harus menghindari electromagnetic radiation. Jadi kalau misalnya kita punya mobil atau motor listrik, udah pasti harus punya teknologi yang satu ini ya. Ini kita lihat berikutnya apa teknologinya? Teknologinya adalah M-Guard. M-Guard adalah produk dengan teknologi yang sudah dipatenkan dan produk ini secara eksklusif dipasarkan oleh jaringan pemasaran dari Enagic dan bernama M-Guard. Emang gimana sih Mas electromagnetic radiation? Kalau kita bisa lihat, ini kayak gini gambarannya. Kebayang ya kalau misalnya kita bisa ngelihat electromagnetic radiation gelombangnya seperti ini, kita udah kayak kalau mau ngeles, oh saya bisa ngeles, udah kayak Matrix zaman dulu yang begitu-begitu, nggak mungkin karena udah saking tebelnya. Saking banyaknya yang seliweran di sekitar kita. Kita nggak mungkin yang bisa misahin begitu. Nggak bisa. Jadi salah satu caranya adalah bagaimana di harmonisasi kalau bahasanya teknologi kita. Maksudnya seperti apa? Ini kita lanjutkan dulu. Kita ngomongin yang namanya radiation source. Electromagnetic radiation sources atau sumber dari radiasi elektromagnetik. Apa aja? Bahkan lampu juga merupakan sumber radiasi elektromagnetik. Jadi ada juga dari handphone udah pasti. Komputer. Oh, saya udah nggak pakai komputer meja, Mas. Desktop. Saya pakai laptop. Sama aja. Itu malah lebih parah. Kemudian soket listrik, colokan listrik, AC, microwave, apalagi yang namanya ini, kalau rumahnya di samping-sampingnya dekat yang namanya sutet, ya kan, tower listrik yang kayak gini nih, itu electromagnetic radiation-nya besar sekali. Sutet itu ya, sambungan tegangan tinggi. Nah, itu bahaya sekali ya. Radiasinya sangat tinggi sekali. Nah, gelombang dari spektrum ini terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah ionizing, yang kedua adalah non-ionizing. Ionizing itu apa? Ionizing adalah gelombang yang kalau terkena kita, itu kita bisa langsung merasakan efeknya. Contoh, kayak sinar ultraviolet yang ada dari matahari. Kalau misalnya kita keluar rumah lagi panas-panasnya, kita nggak pakai sunscreen, kita nggak pakai jaket, otomatis langsung kebakar. Kerasa lah tuh langsung di tangan kita bahwa ini terpapar ultraviolet. Tapi kita bisa menghindari nggak? Bisa, karena kan kita tahu siang panas-panas. Kita menghindarinya dengan cara apa? Pilihan pertama nggak keluar pas siang-siang panas, tapi kan nggak mungkin. Yang kedua kita bisa pakai jaket, pakai topi, pakai sunscreen atau tabir surya. Untuk apa? Mengurangi efek dari ultraviolet. Ada lagi X-ray. X-ray itu kan untuk melihat daleman yang di dalam tubuh kita tanpa membedah tubuh kita dengan cara apa? Dengan melakukan foto dengan menggunakan frekuensi gelombang tertentu. Nah, itu namanya X-ray. Cuman pertanyaan saya adalah, kan kita nggak tiap hari juga melakukan X-ray. Kita hanya melakukan X-ray kalau memang betul-betul dibutuhkan. Contohnya kalau misalnya kita mau X-ray aja, dokternya kan pasti keluar dari ruangan X-ray. Cuman kita aja yang di situ, karena memang kita yang mau dilihat hasil dari di dalam tubuhnya. Tapi kan itu bisa dihindari atau hal yang memang bukan tiap hari kita hadapi. Nah, sedangkan gelombang non-ionizing itu adalah gelombang yang kalau misalnya kita terpapar sama non-ionizing ini, tidak akan merasakan dampaknya secara nyata langsung. Tapi kalau kita terpapar terus-menerus, bisa membahayakan tubuh kita. Dan ini gelombangnya antara 3 MHz hingga 1000 MHz. Kenapa bisa seperti itu?
Jadi ada sebuah lembaga institusi di Amerika namanya FCC. FCC ini adalah Federal Communication dari Amerika. Badan ini mengatakan bahwa ada energi radiofrekuensi tertentu yang bisa terserap ke dalam tubuh jauh lebih efektif dibandingkan dengan range elektromagnetik yang lain, yaitu range-nya di 30 sampai di 300 MHz. Dan ini kalau misalnya terpapar ke dalam tubuh kita bisa menyebabkan apa? Bisa menyebabkan kerusakan sel, mutasi DNA, bahkan meningkatkan resiko dari kanker dan masalah kesehatan lainnya. Di sini dituliskan ya di panduan Federal Communication Commission ini ya, di sini menyatakan bahwa as indicated by Table 1 in Appendix A, the most restrictive limit occur in the frequency range of 30 to 300 MHz, where whole body absorption of RF energy by human being is most efficient. Artinya adalah frekuensi yang antara 30 sampai 300 MHz ini akan jauh lebih terserap dengan efektif ke dalam tubuh manusia. Makanya ini adalah gelombang yang paling kita hindari dari elektromagnetik tadi. Kemudian berikutnya, nah emang kok sepengaruh itu? Kita tahu dari mana? Jadi frekuensi body organ, jadi organ di dalam tubuh kita itu memancarkan frekuensi atau memiliki frekuensi di tempat mereka bekerja masing-masing. Jadi di otak frekuensinya bekerja di 72 sampai 90. Tubuh kita yang lain keseluruhan 62 sampai 78. Jantung 67 sampai 70. Kemudian liver di 55 sampai 60. Pankreas 60 sampai 80. Kebayang nggak kalau frekuensi ini bisa diinstruksi sama frekuensi lain, frekuensi asing, otomatis kinerja yang ada di dalam tubuh kita bisa terganggu. Berbahaya banget ya kalau kayak gitu. Kok bisa sih? Logikanya gimana? Kok bisa elektromagnetik gelombang yang katanya 30 sampai 300 MHz itu bisa mempengaruhi frekuensi yang ada di dalam tubuh kita atau organ tubuh kita? Kok bisa? Kita lihat yang berikut ini. Ini adalah garpu tala, yang diketuk itu adalah garpu tala dengan frekuensi 512 Hz. Dan yang di percobaan di sebelah kanannya adalah garpu tala dengan 440 Hz. Apabila mereka tidak sama frekuensinya, mereka tidak akan berpengaruh satu sama lain. Tapi kita lihat apabila frekuensinya menjadi sama. Dan apabila frekuensinya sama, mereka akan mempengaruhi satu sama lain karena mereka frekuensinya menjadi satu kesatuan. Nah, kemudian untuk mengukur dari tingkat elektromagnetic radiation tadi, kita menggunakan detektor. Jadi radiation detector ini mereknya yang ini dengan tipe RD 9300 yang saat ini. Dan dia perbedaannya detektor ini dengan detektor yang lain adalah detektor ini bisa mengukur secara spesifik frekuensi dari 3 MHz sampai 1000 MHz atau 1 GHz. Ini adalah frekuensi yang diharmonisasi, diacak-acak, dinetralkan sama mGuard untuk bisa tidak membahayakan tubuh kita. Bisa nggak kita menggunakan detektor lain yang ada di pasaran untuk mengecek tingkat radiasi yang ada pada handphone atau pada sekeliling kita? Jawabannya bisa dengan syarat, dengan catatan. Pertama, harus hanya bisa membaca range-nya antara 3 MHz sampai 1000 MHz. Kenapa? Kalau misalnya kurang atau lebih dari ini, akan ada kebocoran pembacaan. Artinya yang dibersihkan sama teknologi mGuard atau diacak-acak dengan mGuard atau yang dinetralkan sama mGuard itu hanya frekuensi di 3 MHz sampai 1000 MHz. Dan kalau misalnya kita range-nya lebih besar atau lebih kecil dari yang ini, yang terjadi adalah dia membaca gelombang lain selain yang dibersihkan sama mGuard ini. Jadi tidak valid datanya. Jadi kalau misalnya mau menggunakan radiation detector yang lain, boleh. Tapi syaratnya harus hanya menggunakan 3 MHz dan maksimal 1000 MHz atau 1 GHz. Nah, ini juga ada dokumentasi dari World Health Organization. Jadi di WHO menyatakan juga bahwa
International Agency of Research on Cancer mengklasifikasikan bahwa radiofrekuensi electromagnetic fields adalah menjadi salah satu penyebab kemungkinan timbulnya kanker di tubuh manusia. Ya, itu bahayanya ya. Dan bahkan di handphone iPhone 14 Pro Max dan ke atas, di bagian about dan RF exposure-nya, di sini sudah menunjukkan bahwa mereka menunjukkan bahwa to reduce exposure to RF energy, use a hands-free option such as the built-in speakerphone, headphones, and or other similar accessories. Artinya apa? Untuk mengurangi terpapar energi radiofrekuensi, gunakan pilihan tidak memegang handphonenya, jadi ditaruh aja di loudspeaker, kemudian pakai headset atau yang lainnya untuk apa? Untuk mengurangi exposure radiofrekuensi atau elektromagnetik. Bahkan si pembuat handphonenya pun juga sudah tahu bahwa ini sudah mengeluarkan radiofrekuensi yang bisa berbahaya untuk kesehatan manusia. Jadi nggak bisa dituntut lagi karena mereka memang sudah menyatakan ini di setiap gadget yang mereka ciptakan. Ini salah satu contohnya adalah iPhone 14. Nah, kemudian bagaimana sih electromagnetic radiation ini berefek ke kesehatan kita? Nah, jadi kalau misalnya radiation detector yang tadi itu mengukur 3 MHz sampai 1000 MHz. Nah, yang diukur itu adalah apanya? 3 MHz sampai 1000 MHz adalah jenis dari frekuensi yang terbaca. Tapi satuan yang dibaca oleh radiation detectornya itu satuannya adalah mikrowatt per sentimeter persegi. Nah, ini mengukur apa sebenarnya 0, 200, 201 sampai 1000, 1001 sampai 1500, kemudian 1501 sampai 2000. Ini mengukur apa? Mengukur frekuensi kah? Tidak. Ini mengukur tingkat ketebalan dari frekuensi 3 sampai 1000 MHz. Gampangnya gini. Radiation detector kita itu hanya mendeteksi semut. Katakanlah frekuensi itu kita sebut dengan semut. Nah, semut yang bisa dideteksi sama radiation detector kita adalah semut rangrang. Sedangkan di sekeliling kita ada semut rangrang, semut hitam, semut bako, dan semut-semut lainnya. Nah, kalau misalnya kita pembaca radiation detector itu kita baca, yang terjadi apa? Yang terbaca hanya semut rangrang. Nah, cuman sebanyak apa semut rangrang yang ada di sekitaran situ? Jadi 0 sampai 200 berarti anggaplah di situ ada semutnya 200 macam, ada 200 pieces, ada 200 biji. Kemudian 200 sampai 1000. Semakin banyak semut rangrangnya sampai di 1500 sampai 2000. Makin banyak semutnya. Kebayang ya kalau digigit pedesnya kayak apa. Nah, sama. Kalau kita balikin ke frekuensi, semakin tebal frekuensi dari 3 sampai 1000 MHz ini, ketebalannya diukur sampai sama apa? Ya ini tadi, mikrowatt. Yang namanya watt berarti adalah power, berhubungan dengan kekuatan. Seberapa kuat 3 MHz sampai 1000 MHz yang ada di sekeliling itu di pembacaan. Kalau misalnya di 0 sampai 600 mikrowatt per sentimeter persegi, ini namanya adalah slightly dangerous atau sedikit berbahaya. Ya, masalah yang dihadapi apa? Ya, masalah hidung, kemudian pendengaran, kemudian konsentrasi, kemudian gangguan pembelajaran, bahkan bisa sampai leukemia, kanker otak, hilang ingatan, dan lain sebagainya. Kemudian kita geser ke sebelahnya, 201 sampai 1000. Ini kategorinya adalah berbahaya, dangerous. Mulai dari kelelahan, pusing, jalan suka oleng, masalah jantung, kemudian masalah kesuburan juga berbahaya. Dan kita masuk ke kategori berikutnya 1001 sampai 1500 mikrowatt per sentimeter persegi, ini sangat berbahaya. Ini masuk ke apa namanya? Sakit kepala, mungkin migrain, sakit ototnya sakit, mulai merasa kebas, matanya pegel, bisa menimbulkan kebutaan, dan recovery imun sistem kita juga terganggu. Dan yang paling parah adalah 1501 sampai 2000 watt ini. Sorry, 1500 sampai 2000 mikrowatt per sentimeter persegi. Nah, ini health hazard atau bisa dibilang ini berbahaya sekali, dan ini menimbulkan apa? Gangguan tidur, sleeping problems, stres, gangguan kecemasan, mutasi DNA, kemudian yang paling parah itu adalah iritasi kulit dan rashes. Rashes itu kayak ruam gitu. Dan itu adalah karena apa namanya paparan elektromagnetik yang terus-menerus kita terkena, tapi kita nggak ngeh, kita nggak sadar. Ini bahayanya. Dan ada seorang peneliti, jadi memang dia ini adalah seorang peneliti dari Kanada. Dia ini Canadian researcher dan professor.
Beliau namanya adalah Dr. Magda Hafaz PhD. Beliau ini meresearch atau meneliti tentang dampak dari electromagnetic pollution terhadap kesehatan dan lingkungan. Dan pekerjaan dia itu fokus di efek biologi polusi elektromagnetik. Hasilnya seperti apa? Ini. Ketika kondisi sel darah yang sehat di bagian bawah terpapar sama elektromagnetik yang dari handphone, yang terjadi adalah sel darah kita itu akan membentuk yang namanya rouleau formation. Nah, kalau sudah membentuk rouleau formation seperti ini, dia darahnya stacking, jadi numpuk kayak kereta-keretaan gitu. Kalau misalnya udah numpuk nempel-nempel kayak gini, dia nggak bisa gerak, transportasinya terhambat. Artinya apa? Fungsinya salah satu fungsi dari sel darah merah kan mengantarkan oksigen, transport di oksigen. Nah, yang terjadi apa? Kalau transportasi dari oksigennya itu rendah, otomatis asupan oksigen di dalam darah kita kan juga mulai rendah. Nah, ini kalau misalnya kita terpapar sama komputer 70 menit, hasilnya juga seperti ini. Mungkin kalau teman-teman ingat ada sebuah penelitian dari Dr. Otto Henrik Warburg, kalau misalnya kita oksigen di dalam tubuh kita diturunkan sampai 38% dalam waktu 48 jam, yang terjadi adalah sel kanker akan aktif. Jadi kebayang ya kalau kita oksigennya tertekan gara-gara ini, ya bisa menimbulkan aktifnya sel kanker. Seperti itu. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah hasil tesnya. Ini sama kayak tadi. Ini cuman mikroskopnya berwarna. Jadi ini 20 menit menggunakan handphone. Jadi sel darahnya stacking, eh, jadi kereta-keretaan gitu. Jadi menumpuk satu sama lain. Kemudian setelah menyalakan mGuard, ini kembali pecah, darahnya mesti kembali terurai dan mulai bergerak, microcirculation-nya mulai bergerak lancar. Kemudian ini ada microcirculation test from ophthalmology. Ophthalmologi adalah dokter spesialis mata. Jadi ini adalah clinical trial di klinik mata di Taiwan. Jadi dokter Liu Renjie ini beliau ini mengetes tekanan bola mata. Jadi di tes 3 kali. Yang pengetesan pertama adalah pretest atau nilai N-nya, nilai normal atau netralnya, tidak main handphone dan tidak menyalakan mGuard, itu nilainya 20,1 tekanannya. Sedangkan kalau misalnya teman-teman ingat, kalau misalnya kita mainan selang sama air, semprotan air tuh kalau kita lagi nyiram tanaman, semakin kita tekan tekanannya, otomatis air yang keluar dari selang kan makin kencang. Berarti kalau tekanannya tinggi, otomatis peredaran darahnya jauh lebih lancar. Nah, ini setelah pretest yang pertama, ini tekanannya 20,1. Kemudian 30 menit setelah menggunakan handphone, tekanannya menjadi 16,2. Tetapi setelah menyalakan teknologi mGuard ini, itu langsung tekanannya berubah menjadi 25,9. Bahkan lebih baik dibandingkan sebelum menggunakan handphone. Jadi memang ini terbukti ya, terpampang nyata secara klinis. Dan mGuard ini memang disebutnya adalah harmonizer karena dia memang mengharmonisasikan frekuensi elektromagnetik tadi, sama dia diharmonisasikan, atau bahasa kasarnya diacak-acak biar tidak mengganggu kesehatan tubuh kita. Jadi diharmonisasikanlah frekuensi elektromagnetik yang ada dan berbahaya di sekitar kita menjadi jauh lebih baik sehingga lingkungan kita menjadi jauh lebih baik. Nah, mesin kita ini, teknologi kita ini, mGuard ini, teknologinya sekali lagi sudah dipatenkan, garansinya 1 tahun, masa pakai minimal adalah 5 tahun. Dan ini cakupannya adalah 8 meter, jadi dia bentuknya spherical gitu, sphere, jadi memang bentuknya kubah, jadi kayak ke kiri 4, ke kanan 4, ke atas 4, ke bawah 4, jadi lingkaran 8 meter, kecuali kalau misalnya terpapar yang namanya ada kaca, kemudian ada metal, ada logam, ya dia akan terkungkung di sekitaran situ. Jadi alangkah baiknya kalau ini diletakkan di tengah rumah yang memang terbuka, jadi bisa cakupannya, pengamanannya jauh lebih besar atau cakupannya jauh lebih besar. Nah, gimana sih cara kerjanya mGuard? Nah, ini adalah sumber dari electromagnetic radiation, katakanlah handphone, ini mengantarkan electromagnetic radiation ke kepala kita.
tapi dengan adanya mGuard kita nyalakan, mengacak radiation electromagnetic frekuensi ini jadi terputus. Ketika terputus seperti ini tidak bisa sampai ke otak manusia lagi. Artinya apa namanya? Artinya frekuensi radiasi elektromagnetik tadi tidak bisa mengganggu kinerja dari organ tubuh manusia. Nah, ini sudah dites juga di laboratorium. Ini menyalakan electric field intensity dengan nilai 30 MHz sampai 1000 MHz ya. Ini kita lihat gelombangnya naik turun, cukup 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 cukup. Bip 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 di atas naik turun. Nah, kemudian ketika kita menyalakan mGuard teknologi kita, ini dia langsung terputus gelombangnya. Keputus semua sehingga jadi tidak mengganggu eh, getaran yang ada di dalam tubuh kita. Harganya berapa? Harganya 1.480 US dollar atau 6.620 ringgit. Untuk sementara ini kita masih kirim langsung dari Malaysia. Harganya itu sekitar kalau dirupiahkan sekitar 22.800, 22.900. Ongkos kirimnya sama ongkos kirim ya paling jadi 24 jutaan lah. Ya, nanti pasti ada kembalinya. Nanti silakan hubungi pengundangnya aja. Nilai exact price-nya berapa, nilai pastinya berapa. Nanti silakan tanya kepada pengundangnya. Nah, sistem add point-nya seperti apa? Apakah sama dengan mesin kita? Sama. Ini ada hak bisnisnya juga, ada add point sistemnya juga. Bagaimana? Nah, ini juga sama. Ada yang namanya direct sales atau yang kita lakukan secara langsung, dan juga ada yang kita lakukan secara tidak langsung dinamakan indirect sales. Dan direct sales plus indirect sales dinamakan total group sales. Nah, total group sales ini yang akhirnya akan mempengaruhi tingkat pendapatan kita di sini. Nah, akan kita memulai bisnis ini bisa nggak memulai dengan membeli mGuard untuk menjalankan bisnis energi? Jawabannya adalah bisa. Ketika kita membeli mGuard, kita mendapatkan hak bisnis dari energi. Kita bisa menjual mGuard, kita bisa menjual mesin Leveluk SD501, Junior, Super, K8, dan lain sebagainya. Itu juga kita memiliki hak untuk mendistribusikannya. Dan ini nilainya tadi seperti yang saya sudah sebutkan sebelumnya, 6.620 ringgit atau 1.480 US dollar atau sekitar 22.800 dengan ongkos kirim sekitar 24 jutaan. Kita juga tetap proteksi kayak seperti kita mendirect pribadi, protectionnya 90 hari SP-nya. Kemudian 1A sampai 5A kita terhitung 1 unit. Tapi setelah 5A kita terhitungnya setengah dan syarat untuk naik ke 6A juga dihitung setengah. Ini silakan tanya ke pengundangnya masing-masing ya. Dan kita tidak ada education bonus khusus untuk mGuard, berlaku at point commission system, tidak ada IATPA member discount, dan tidak ada kompetitor. Nah, 8 point commission systemnya 1 poinnya berapa nih Mas? Nih, add point system itu commissionnya berapa? Akan kita jadi dua. Kita bagi menjadi dua kategori. Yang pertama adalah Energic Member Distributor. Energic Member Distributor ini adalah orang yang sudah memiliki mesin SD501, Leveluk Super, Kangen 8, dan Junior atau mesin Energic yang lain. Itu disebut dengan Energic Member Distributor. Dan ada satu lagi adalah non-Energic Product Registered Distributor adalah orang yang bergabung bisnis Energic dengan menggunakan mGuard. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Energic Member Distributor atau yang sudah memiliki mesin Kangen Water itu ketika menjual mGuard, kita mendapatkan satu komisinya atau satu A-nya, 1 poinnya senilai 1.370.000. Tetapi kalau misalnya kita bergabung menggunakan mGuard dan menjual mGuard, 1 poinnya kita mendapatkan 1.040.000. Tetapi kalau misalnya kita bergabung menggunakan mGuard dan suatu saat kita membeli produk kayak Leveluk SD501 atau salah satu produk Kangen Water yang lainnya, produk air minumnya, itu kita langsung kembali ke komisi normal yaitu 1.370.000. Nah, pertanyaannya adalah kalau kita bergabung dengan menggunakan mGuard atau disebut dengan non-Energic Product Registered Distributor ini, tapi kita menjual mesin seperti Leveluk SD501, kemudian Kanggeng 8, itu komisinya seperti apa? Itu semuanya komisinya normal sesuai dengan pembagian add point system Energic yang berlaku. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya pengundangnya, silahkan tanya leader aktifnya. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Recording stop, J.